Kita lihat. Nah, video kali ini gue akan kembali membongkar sebuah kasus yang sedang ramai nih. Ini karena hari Selasa, jadi kita nggak membongkar ilmu yang katanya hitam ataupun ilmu yang katanya putih. Itu khusus hari Jumat. Nah, maka dari itu sekarang gue akan membongkar sebuah kasus yang rame banget. Dan banyak banget di komentar gue yang merequest untuk membongkar ini nih. Sampai gue notice loh. Kejadian yang lagi ramai ini adalah teror ketuk pintu di Karawang. Nah, sebenarnya banyak juga ya channel-channel yang menghubung-hubungkan kejadian ini dengan ilmu yang katanya hitam atau putih. Orang-orang yang katanya bisa melihat hal goib. Orang-orang yang katanya memiliki kemampuan pergi sendiri alias indigo. Mereka menyebutkan, oh ini yang mengetuk itu adalah sosok yang tingginya 2 meter. Ya, ini saya melihat ini yang mengetuk itu adalah sosok pocong. Ini yang saya lihat ini yang mengetuk adalah jin dari pesugihan seseorang. Halo. Nah, ini kan mereka asal ngomong doang. Ini kita nggak bisa membuktikan omongan mana yang benar nih. Ada yang bilang pocong, ada yang bilang itu jin pesugihan, ada yang bilang itu sosoknya 2 meter. Ini yang mana yang benar? Gimana cara kita membuktikan atau memvalidasi omongannya? Ya kalau cuma asal ngomong kayak gitu doang, gue juga bisa. Kalau yang saya lihat dari video-video yang beredar, ini saya melihat ada sosok, ini bentuknya kotak ya, yang mengetuk ini ya. Bentuknya kotak dan satu lagi bentuknya bintang. Ini saya melihat leluhurnya SpongeBob dan leluhurnya Patrick nih. Kan bisa kayak gitu aja, ya kan? Asal ngomong, namanya juga asal ngomong, ya kan? Nggak perlu membuktikan apapun, gampang banget pekerjaan begitu ya. Salah juga nggak disalahin, kalau bener juga ya nggak mungkin karena nggak bisa divalidasi. Ya bisa aja gitu ngomong apapun, gue bisa bilang, ini saya melihat memang ada sosok leluhurnya SpongeBob dan Patrick ini dari prasejarah, karena mereka terlahir dari zaman prasejarahnya aja udah jahil gitu. Makanya mereka hal yang wajar ketika mereka datang ke Karawang, mereka ketuk-ketuk pintu rumah orang-orang yang ada di Karawang gitu. Ya kan bisa kayak gitu. Ya kan, kalau asal ngomong doang apapun juga bisa. Ya makanya gue biasa menyebut mereka tuh indie crowd ya. Asal crowd aja tanpa mempertanggungjawabkan kata-katanya. Ya walaupun sekarang jumlah orang waras udah cukup banyak dan lebih banyak bisa dibilang. Dan banyak juga yang sudah sadar dan menonton tayangan-tayangan indigo ini atau tayangan-tayangan dukun atau paranormal yang katanya bisa melihat hal goib ini, menganggap tontonan itu hanya sekedar hiburan doang dan bukan untuk dipercaya. Alhamdulillah gue banyak baca komentar seperti itu. Sekarang sudah ada perkembangan SDM Indonesia yang lebih berkualitas, tidak mudah dibohongi, dan tidak mudah dibodohi. Dan menganggap itu ya bahan tontonan doang gitu. Oh ya, by the way, ini sengaja gue nggak datang ke Karawang. Sebenarnya deket ya, Jakarta-Bandung, gue sering ngelewatin Karawang gitu. Nah, tapi dari yang gue lihat-lihat video dari teman-teman gue yang suka cerita-cerita horor ya, itu pada buat bikin video di sana, dan kejadiannya itu cuma sekali guys, dan itu udah lewat kemarin, jadi nggak terjadi lagi di masa sekarang. Kalau gue kan nggak suka ya, kalau gue pribadi gue nggak suka denger cerita doang gitu. Ketika meriset, gue harus meriset detail itu kejadian pada saat terjadinya seperti apa, dan ada bunyinya dari mana, siapa pelakunya, itu harus ada gue ketika itu kejadian gitu. Tapi itu kan terjadinya cuma sekali doang, maka dari itu sulit untuk meriset ini suaranya dari mana, siapa yang melakukan. Itu sulit guys. Makanya gue sengaja nggak datang ke lokasi. Maka dari itulah gue pikir kalau gue datang ke sana juga yang ada cuma dengar cerita doang, seperti yang udah dijelaskan di video-video atau channel-channel lainnya gitu. Oke, sekarang langsung aja sebelum gue bahas lebih jauh lagi, kita tonton dulu video yang sedang ramai nih, yaitu teror ketuk pintu di Karawang. Video pertama, ini penontonnya 11,3 juta views. Luar biasa nih. Beberapa video rekaman CCTV rumah warga. Kita lihat. Nah, ini suara
Terdengar tuh ya. Nah, ini video keduanya di CCTV lainnya. Nah, ini suaranya mirip-mirip nih ya. Ada petir-petir di sana. Di langitnya ya. Nah, ini beda lagi nih. Nah, ini suara ketukannya beda nih guys. Sama yang pertama dan kedua ya. Entah karena kualitas mic dari CCTV-nya yang membuat beda atau gimana nih. Nah, ini beda banget nih ini mah. Cek. Jadi dari 4 video yang tadi ditampilkan, dari video pertama dan kedua suaranya mirip. Suara ketiga mulai berbeda. Suara keempat itu gue mendengarnya mulai kayak suara cicak tuh. Cek ngetoknya ya. Apakah karena memang kualitas mic dari CCTV-nya yang berbeda, atau memang suara ketokan yang beda-beda? Ini video berikutnya yang ramai juga nih. 28,5 juta views. 28 guys, gile. Ini viral banget ini. Nah, ini suaranya mirip yang tadi tuh. Si orangnya ini keluar. Oh udah ya, segitu doang ya. Kita tonton sekali lagi deh. Suaranya mirip video yang pertama dan kedua yang tadi kita tonton nih. Nah, oke. Ya, jadi si penghuni rumahnya itu sampai keluar rumah dan tidak ditemukan apapun. Padahal terdengar suara ketukan. Ini yang banyak diwawancarain sama channel-channel sebelah deh, sama channel-channel teman gue kalau nggak salah ya. Terus juga beredar katanya itu suara ketukan pintunya kalau dibuka, ini uangnya nanti ada yang hilang, uang penghuni rumahnya. Ini mah cocokologi guys. Jadi pada saat itu pertama itu kejadian cuma sekali, ya. Jadi di hari-hari lainnya tidak terjadi. Ada juga gue dengar informasi katanya ada yang 2 hari kejadian. Nah, di kejadian sehari dan 2 hari pada saat ada suara ketukan pintu itu kebetulan ada orang-orang yang uangnya nih entah dia lupa naro, entah memang diambil anaknya, entah itu memang diambil sama suaminya. Ya namanya orang ngambil kan nggak mungkin ngaku. Karena banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya diambil sama anaknya selembar-selembar setiap hari. Dan itu tidak diketahui oleh orang tuanya. Ketika dipasang CCTV secara diam-diam yang mengarah ke dompetnya, itu baru ketahuan. Ternyata anaknya. Ada juga yang ngambil bukan anaknya tapi ART-nya. Ngambilnya sengaja 100.000 agar diduganya ini adalah yang ngambil hal goib. Karena kalau ngambil langsung semua ketahuan pasti manusia nih gitu. Maka dari itu nih orang-orang yang ngambil kayak gini cukup pinter. Ngambilnya sedikit memanfaatkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap cerita-cerita mistik yang dimana katanya ini ada babi ngepet lah, tuyul dan semacamnya. Nah itu dimanfaatkan sama orang-orang yang memiliki gangguan psikologis kleptomania, alias orang-orang yang suka ngambil-ngambil barang orang gitu. Mengenai kejadian tersebut yang katanya kalau ketukan pintu itu dibuka pintunya nanti uangnya hilang, itu udah dikonfirmasi sama ketua RW setempatnya nih dan menyatakan itu hoax. Nih kita tonton. Ya itu yang katanya diketok uang hilang itu hoax sekali itu. Tuh. Oh, itu hoax sekali. Itu nggak benar itu. Nggak ada yang namanya uang hilang-hilang segala, nggak ada itu. Bukan gue loh yang ngomong hoax, itu ketua RW setempatnya. Jadi memang itu kebetulan aja ada orang 1 atau 2 orang yang kebetulan uangnya hilang pada saat itu, atau uangnya dia lupa belanja pakai apa, atau salah hitung gitu. Ya kalau mau dicocokologi gitu nggak sekalian. Misalkan pada saat itu kamu kesandung. Ya pada saat itu pas saya buka, besokannya saya kesandung batu. Terus cocokologi itu kayaknya gara-gara saya buka pintu deh. Tapi ya, alhamdulillah ini udah dikonfirmasi sama ketua RW setempat bahwa
itu hoax alias cocokologi. Kalau memang itu bisa menyebabkan uang hilang, semuanya rata. Di komplek itu hilangnya misalkan sama nominalnya. Tapi faktanya kan enggak. Nah, ketika kejadian tersebut viral dan ada yang melaporkan ke polisi, mungkin warganya, akhirnya polisi juga mengeluarkan pendapatnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasih Humas Polres Karawang menghimbau kepada masyarakat Karawang semuanya agar selalu menjaga keamanan pada saat di dalam rumah. Adapun tip-tip dari kami berkaitan dengan keamanan, yang pertama, apabila ada yang masuk atau mengetuk pintu ke rumah, harap hati-hati, antisipasi, dilihat dulu gerak-gerik orangnya. Kemudian ketika dibuka pintu, jaga jarak minimal 3 meter. Bagi nanti ada yang tamu yang tidak dikenali dan mencurigakan, harap melapor ke RT setempat ataupun pos polisi terdekat melalui telepon ataupun WA. Mungkin itu saja dari kami Polres Karawang menghimbau. Terima kasih. Alhamdulillahnya Polres Karawang juga nggak menyangkut pautkan hal ini dengan mistik-mistikan. Jadi ini malah menyerukan bahwa masyarakat lebih berhati-hati lagi ketika mendengar suara seperti itu. Jangan asal membuka pintu dan semacamnya. Ini bagus sih sarannya. Terima kasih Polres Karawang. Nah, lalu ada juga sebuah channel yang menanyakan hal ini ke Kiprana. Nah, kali ini untuk kasus ini gue setuju dengan Kiprana Lewu. Ini by the way, gue pernah ngebongkar rahasia dari apa yang dipraktekkan sama Kiprana Lewu juga ya. Sebenarnya gue nggak ada masalah apapun. Dan dia, Kiprana Lewu itu adalah senior gue di dunia magic, di dunia keajaiban. Cuma di dunia magician, dia ngambil ranahnya ke aliran Bizarre Magic. Bizarre Magic itu adalah aliran sulap yang dihubung-hubungkan dengan jin atau supranatural atau spiritual atau entitas-entitasan dan semacamnya. Nah, itu yang diambil alirannya sama Kiprana Lewu. Makanya dia banyak yang memanggilnya paranormal. Padahal ya magician juga. Dan kita pernah satu frame juga di TV bersama Roy Kiyoshi. Dan luar biasa, di situ dia jujur-jujuran juga bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah hiburan doang, alias ya tontonan doang. Bahkan di TikToknya, ini Kiprana Lewu sekarang tuh lebih terang-terangan kalau dia cuma sekedar ingin menghibur aja gitu loh. Dia bikin video bareng hantu-hantuannya sebelum seolah-olah muncul, dan videonya itu lucu-lucuan gitu sama hantu-hantuannya. Itu luar biasa sih. Ini makanya gue pribadi sama Kiprana Lewu, gue ada nomornya, gue temen deket. Untuk kasus ini gue setuju dengan pendapatnya dari Kiprana Lewu, karena pada saat ini dia bukan lagi mementingkan rating, bukan lagi mementingkan viewers, tapi dia berbicara fakta untuk kasus ini nih. Malam Ki. Ya, malam. Mau nanya, berhubungan ada kasus viral di seputaran Karawang. Ya. Dari analisa spiritual, apakah ada campur tangan makhluk tak kasat mata dalam kejadian viral ketok pintu yang dialami sejumlah warga di waktu dan hari yang bersamaan, Ki? Jadi kebetulan saya sempat melihat beberapa kali ya. Apakah ini fenomena magic atau memang hanya fenomena yang dibuat oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab? Setelah saya beberapa kali mendengar dan melihat, di situ bahkan ada seperti sekelebatan sosok. Nanti saya akan bahas itu. Jadi saya kasih analogi dulu seperti ini. Apabila tembok atau sebuah kaca kita berikan ketukan, bunyinya akan seperti ini. Dan yang kita lihat di dalam sebuah CCTV itu adalah pagar yang terbuat dari besi. Analoginya seperti ini. Kalau pagar yang terbuat dari besi, lalu kita ketok-ketokan besi dengan besi, akan menghasilkan suara seperti itu. Dan kalau tangan oleh besi, bunyinya akan seperti itu. Jadi, saya simpulkan, sesuatu yang terjadi di seputaran tempat tersebut itu bukan diakibatkan oleh fenomena astral, tetapi ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab
yang dengan sengaja menggunakan ketukan tersebut seolah-olah itu ketukan yang dihasilkan oleh tembok atau sebuah pagar tersebut. Karena kalau kalian perhatikan kembali, itu tidak sama persis dari sebuah lokasi yang terjadi. Artinya bukan di tempat itu, melainkan berdekatan dari tempat yang tertangkap oleh CCTV. Dan kalaupun ada fenomena yang terlihat kan di ujung tuh seperti kelihatan ada sosok. Kalau kalian perhatikan lagi, itu bukan sosok, tetapi sebuah baju yang mungkin digantung, karena di sebelah sana ada beberapa set gantungan baju yang dengan sengaja dijemur oleh pemilik rumah tersebut. Dan bisa jadi pas kebetulan ada fenomena suara tersebut, baju itu tertiup oleh angin yang menghasilkan siluet atau gambaran dari fenomena penampakan itu. Nah ya Ki, jadi kejadian tersebut terjadi di Selasa Kliwon. Apakah ada kaitannya Ki? Sebenarnya bukan ada kaitannya atau nggak ada kaitannya ya. Selasa Kliwon itu kan dipercaya oleh orang-orang yang memang hari sakral. Tapi kalau kita selalu mengaitkan segala sesuatunya dengan metafisik, kapan kita akan berkembang dan menjadi pribadi yang jauh lebih berani lagi? Kalau dikit-dikit dihubungkan dengan dunia metafisik, dikit-dikit dihubungkan dengan dunia astral, yang ada justru membuat sebagian generasi-generasi yang akan datang itu memiliki mental penakut. Karena apa? Disuguhkan dengan statement-statement yang akhirnya membuat mindset anak-anak itu terbentuk. Oke, kurang lebih itu adalah pendapat dari Aura Kasih. Aura Kasih lagi. Dede Inon. Sorry. Kiprana. Iya, Kiprana Lewu. Ini sahabat gue, temen gue juga guys, luar biasa di dunia magic. Bahkan dia juga senior, sekali lagi senior gue di dunia magician. Beliau juga pesulap. Jadi untuk kasus ini gue setuju banget. Dan tadi sangat bijak ya kata-katanya, kalau misalkan segala sesuatu dihubungkan dengan mistik-mistikan, metafisik, ini kapan negara Indonesia bisa majunya? Kapan SDM Indonesia bisa berkembangnya? Ya udah, lebih baik kalaupun menduga, lebih baik menduga hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya gitu. Kalau Kiprana menduganya itu adalah perbuatan orang. Betul, dugaan pertama bisa jadi memang itu orang iseng. Terus apa tujuannya? Ya kita juga nggak tahu, karena sampai saat ini orang iseng tersebut belum ditemukan atau belum tertangkap basah nih. Bisa jadi memang developer perumahan itu punya masalah dengan developer lain sehingga ingin membuat perumahan itu harganya turun, ya dengan cara meneror, ketukan pintu seperti itu. Itu kan gampang banget membuat harga tanah turun di Indonesia ya. Buat aja kesan mistik atau kesan horor, atau datengin tuh konten-konten kreator horor-hororan, indigo-indigoan, atau yang alat-alatan kayak gitu, suruh bilang kalau di tanah ini, di bangunan ini ada penunggunya dan semacamnya, harganya auto anjlok turun tuh pas itu. Atau yang kedua memang ODGJ orangnya, ODGJ aja seperti yang udah terjadi. Kayak contohnya kasus teror ketukan pintu ini pernah terjadi juga di Tasik nih guys, di Tasikmalaya, dan pelakunya ini tertangkap. Nah ternyata pelakunya ini selama ini meneror ketukan pintu ke beberapa rumah warga. Itu ya didasari karena rasa depresi dia. Dia pakai topeng, ngotok-ngotok pintu di rumah warga, dan ya ternyata dia depresi alias ODGJ. Nah itu yang beredar tuh, teror ketuk pintu. Itu sempat heboh juga di tahunnya ya. Tuh, 2024 viral juga tuh. Nah, akhirnya ini tertangkap nih pelakunya nih. No, ninja ketuk pintu di Tasik tuh ketangkep. Pakai topeng. Tertangkap 2024 juga, Oktober ya. Oke, jadi dari kejadian sebelumnya itu ada orang yang mengetuk tuh, dan itu ODGJ.
bisa jadi yang di Karawang ini orang juga, tapi dari CCTV-nya nggak menangkap ada sosok orang. Atau memang dari jauh, orang tersebut make speaker besar gitu. Terus menyetel suara ketukan pintu dari jauh. Bisa jadi, itu bisa jadi juga. Wallahu a'lam. Karena sampai saat ini polisi juga belum nemuin titik terang itu sebenarnya suara dari mana. Dugaan lainnya adalah gue menduga itu suara dari langit. Karena dari video yang pertama dan kedua yang tadi, itu kalau kita dengar dengan detail dan teliti, itu suaranya seperti bergema, guys. Jadi dum 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 dum. Nih, gue play lagi videonya nih. Nah, iya kan? Suaranya tuh kayak dentuman terus bergema. Nah, suara dentuman yang nggak tahu dari mana ini, yang dari langit, itu udah pernah terjadi juga di tahun 2020. Dan itu terdengar di Jabodetabek. Itu gue dengar sendiri. Suara dentuman, dum. Tapi itu nggak bergema ya. Itu cuma dum. Itu dari dalam rumah terdengar kencang banget tuh. Dum. Terus gue keluar rumah, nyari-nyari itu suara apa tuh. Terus nggak lama kemudian bunyi lagi. Dum. 2 kali. Dari langit. Itu beneran terdengar dari langit. Nah, kalau berbicara tentang suara yang diduga itu adalah suara jin atau setan, itu di Jawa dulu juga terkenal dengan istilah keblak atau keblek. Itu suara seperti cek 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 duk 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 duk, sama mirip kayak suara ketukan pintu gini, tapi cek 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 ada suara ceknya gitu. Itu kayak suara yang keempat tadi tuh. Itu mirip kayak gitu tuh suaranya. Nah, dulu orang Jawa berpikiran itu adalah suara setan atau hantu karena nggak ada satupun orang yang berani ngecek itu suara apa. Sampai akhirnya ada orang Jawa yang berani nih untuk ngecek itu sebenarnya suara apa. Dan ternyata di situ terlihatlah yang bunyi itu adalah kelelawar. Nah, ada yang berpendapat juga itu kelelawar sedang berperang dengan nyamuk tuh. Makanya dia gebuk-gebukin sayap. Tapi dari beberapa artikel yang gue baca juga bisa jadi itu kelelawar yang sedang menarik perhatian betinanya. Karena kebetulan gue kan orang Jawa juga, jadi tau lah cerita-cerita orang Jawa seperti apa aja, yang udah terungkap apa aja, dan semacamnya. Berbicara tentang pendengaran kita yang bisa menangkap satu suara, tapi kita bisa artikan apapun. Itu juga ada penyebutannya, guys. Namanya adalah pareidolia auditori. Jadi makanya kayak suara musang mau kawin di gunung. Itu di pikiran kita karena kita kenalnya itu adalah suara kuntilanak, maka kita nganggapnya, oh itu suara kuntilanak. Padahal itu suara musang. Ini ada bukti, satu suara yang bisa kita artikan apapun di pikiran kita. Beneran banyak banget artinya. Padahal suaranya satu, itu doang. Nih, dengerin ya. Ini suara apa nih? Takding, takding. Ini pilihan pertama. Takding, takding. Coba dengerin. Takding, 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 takding. Atau tiktok, tiktok. Tok tiktok 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 tok tiktok 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 tiktok. Atau bisa juga yang lainnya, yaitu adalah minta infak nih. Coba dengerin, bisa nih. Infak. Minta infak, minta infak, minta infak. Minta infak ya, denger ya. Padahal satu suara. Terus bisa juga ini diartikan imsak, imsak, imsak nih. Imsak, 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 imsak. Imsak, 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 imsak. Ya. Terus juga yang lebih ekstrimnya, suara ini bisa kita artikan daging sapi, daging kambing, daging sapi, daging kambing. Suaranya jadi bisa diatur tergantung apa yang kita persepsikan gitu. Bisa kita arahkan ini mau suara apa, padahal suaranya itu doang. Nih. Kambing, daging sapi, daging kambing, daging sapi, daging kambing. Nah, coba
Ada kata-kata lain nggak yang terdengar di kuping kamu? Nah, jadi itu namanya adalah pareidolia auditori. Begitu juga tentang suara ketuk pintu yang terjadi di Karawang. Pertama, ya seperti yang gue bilang tadi, diduga itu adalah orang jahil atau orang yang menteror, yang memang menteror. Yang kedua, ya bisa jadi suara dari langit yang kita sampai saat ini belum tahu itu suara apa sebenarnya. Dan tadi terlihat juga ada petir-petir tuh. Jangan-jangan gue menduga itu suara petir, dum 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 dum, tapi menggema sehingga terdengarnya itu suara seperti suara ketukan pintu. Karena itu ada petirnya tadi, kalau kamu lihat ya di langitnya. Jangan-jangan itu suara petir tersebut yang menggema. Karena ini masih menduga-duga, ya daripada kamu percaya perkataan dukun yang itu adalah jin, itu adalah hantu, itu membuat paranoid dan harga tanah rumah kamu juga kalau kamu tinggal di sana jadi turun ya. Udah mendingan kita menduga-duganya yang pakai akal sehat aja. Yang jelas dugaan-dugaan yang tadi gue sebutkan juga itu udah pernah terjadi di tempat lain gitu. Yaudah, kurang lebih begitu aja video kali ini. Gue akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.